Nah, bagaimana implikasi dan masa depan etika bagi perusahaan? Dampaknya ya terhadap reputasi dan kepercayaan konsumen. Awalnya gini, kepercayaan pelanggan itu adalah aset berharga dalam bisnis. Jika perusahaan beroperasi secara etis, maka mereka akan mendapatkan loyalitas pelanggan dalam jangka panjang. Sebaliknya, pelanggaran etika dapat merusak reputasi dan menimbulkan krisis kepercayaan yang sulit dipulihkan. Contoh reputasi positif ya, Patagonia itu dikenal sebagai merek yang menerapkan prinsip berkelanjutan dengan transparansi tinggi dalam rantai pasoknya, sehingga mendapat kepercayaan pelanggan yang loyal. Nah, contoh untuk reputasi negatif nih. Skandal Cambridge Analytica yang melibatkan Facebook dalam penyalahgunaan data pengguna mengakibatkan hilangnya kepercayaan pengguna dan denda besar dari regulator. Konsekuensi hukum dan regulasi ya, karena banyak negara yang telah menerapkan regulasi ketat mengenai praktik pemasaran yang tidak etis, termasuk iklan menyesatkan, pelanggaran privasi, dan penyalahgunaan data pelanggan. Pelanggaran terhadap regulasi ini dapat mengakibatkan denda besar, tuntutan hukum, bahkan larangan operasional. Contohnya ya, regulasinya. GDPR atau General Data Protection Regulation di Uni Eropa mengatur privasi data, dan perusahaan yang melanggar dapat dikenai denda hingga 4% dari pendapatan global tahunan mereka. Atau FTC ya, Federal Trade Commission di Amerika Serikat dapat menindak perusahaan yang melakukan iklan menyesatkan, seperti kasus terhadap Volkswagen terhadap skandal emisi diesel. Nah, bagaimana strategi perusahaan? Mereka dapat mengadopsi compliance program untuk memastikan semua strategi pemasaran mematuhi hukum yang berlaku. Mereka juga dapat menunjuk tim khusus untuk memastikan transparansi dalam iklan dan komunikasi mereka itu merek yang mereka jalankan. Nah, dampaknya terhadap keunggulan kompetitif dan keberlanjutan bisnis. Nah, ini konsumen sekarang itu semakin memilih merek yang memiliki nilai etis, sehingga bisnis yang beroperasi secara transparansi dan bertanggung jawab dapat menarik lebih banyak pelanggan. Kemudian perusahaan yang menerapkan praktik pemasaran yang etis cenderung memiliki hubungan lebih baik dengan investor, pelanggan, dan mitra bisnis. Contohnya, Tesla, mereka memanfaatkan citra inovasi dan keberlanjutan dalam pemasaran mereka, sehingga dapat mendapat dukungan besar dari investor dan konsumen. Atau Unilever, mereka mengadopsi model bisnis yang lebih bertanggung jawab terhadap lingkungan dan sosial, yang membantu mereka membangun loyalitas pelanggan. Nah, bagaimana pengaruhnya terhadap loyalitas dan kepuasan karyawan? Karyawan itu lebih cenderung bertahan di perusahaan yang memiliki nilai dan budaya etis yang kuat. Budaya kerja yang berbasis etika juga meningkatkan produktivitas dan motivasi karyawan. Contohnya perusahaan Google, mereka menerapkan kebijakan kerja yang mendukung keseimbangan work and play, ya, dan menarik talenta terbaik di industri teknologi. Atau Nike pernah mengalami krisis akibat isu eksploitasi tenaga kerja anak di tahun 90-an yang mengurai motivasi karyawan, merusak cita perusahaan. Strategi perusahaan itu dapat memastikan kebijakan internal mendukung prinsip keberlanjutan dan inklusivitas, serta dapat melibatkan karyawan dalam inisiatif etika perusahaan agar mereka merasa menjadi bagian dari perubahan positif yang dijalankan oleh perusahaan.